Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan bahasan tentang persamaan kuadrat, persamaan trigonometri. Ya, salah ucap. Pada kesempatan ini yang saya bahas adalah persamaan trigonometri yang berbentuk tangen fx sama dengan tangen alfa, maka fx-nya sama dengan alfa plus K360. Saya tidak bercerita bagaimana rumus itu terbentuk, tetapi saya langsung membahas contoh soal yang berkaitan dengan persamaan tangen fx sama dengan tangen alfa, di mana solusinya nanti adalah fx sama dengan alfa plus K 180. Rumus ini terbentuk yaitu dengan cara mengamati keunikan, keteraturan, pola pada grafik Y sama dengan tan X. Cara mengamati keteraturannya adalah seperti saya contohkan bagaimana mengamati grafik Y sama dengan sin X yang tempo hari menemukan formula seperti ini. Jadi sama. Berawal dari mengamati grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin Y sama dengan sin X yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, terbentuklah rumus ini. Ya. Begitu juga nanti ketika kalian mengamati keunikan, keteraturan, dan pola pada grafik Y sama dengan tangen X, maka kalian nanti bisa mencoba untuk menemukan formula ini. Ya. Langsung saya berikan contohnya yang berkaitan dengan persamaan trigonometri tangen fx sama dengan tangen alfa, di mana fx-nya sama dengan alfa plus K 360. Contoh yang pertama itu adalah sebagai berikut. Nah, contoh satu. Contoh satu itu tentukan HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian dari tangen 3x plus pi per 4 begitu sama dengan min 1 untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari pi gitu ya. Tuh. Nah, seperti ini contohnya. Bagaimanakah solusinya? Ya, solusinya menggunakan formula yang berada di sebelah itu. Ya. Jawab begitu. Jawab. Tangen 3x gitu. Plus pi per 4 sama dengan min 1. Maka ini nanti harus diubah menjadi tangen 3x begitu. Plus pi per 4 begitu. Sama dengan tangen. Nah, ini min 1 di sini. Min 1 di sini menandakan dia berada di kuadran kedua atau berada di kuadran keempat. Karena tangen bernilai negatif, itu berada di kuadran ketiga atau berada di kuadran keempat. Tetapi pilihlah di kuadran yang terkecil, ya, kuadran yang kecil.
Kenapa kita memilih di kuadran kecil? Karena sudutnya ini ada positif. Kalau kita milih yang kecil dengan kelipatannya, nanti maka kuadran yang di atasnya pasti kena, gitu ya, pasti kena. Tetapi karena kalau mengambil di kanan kuadran yang lebih besar, sedangkan sudutnya itu positif, kalau bergerak ke kanan, maka nanti sudut yang berada di kuadran yang lebih kecil tidak akan kena, ya, karena melompatnya ke kanan. Ya. Nah, berarti ini, nah, saya bikinkan ada sistem kuadran. Nah, kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4, kan gitu. Ini tuh sindikat tangan kosong. Nah, ini tuh 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, kan gitu. Sindikat tangan kosong. Kalau sudutnya negatif, dia pasti berada di kuadran 2 ini atau kuadran keempat. Karena di kuadran 2 ini sinnya positif, berarti tangannya negatif. Kuadran keempat, cosnya positif, berarti sinnya, tangannya negatif. Di kuadran keempat, cosnya positif, berarti tangannya negatif. Nah, caranya masih ingat membuat ruas garis sebagai ringkasan dari rumus relasi sudut yang terdiri dari 18 rumus. Ini itu 0, ini itu 180 derajat, ini 300, 300, sahabat lagi lah, jelek. Nah, ini 0, 180, ini 360 derajat. Itu. Ini kuadran 1, begitu. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, di sini kuadran keempat. Gitu. Berarti mencari, ini artinya, min 1 itu berarti mencari tangan yang nilainya 1 di kuadran kedua. Berarti kuadran 2 nanti 180 geser ke kiri. Sementara tangan yang nilainya 1 itu sama dengan 45 derajat. Tangan yang nilainya 1 itu adalah 45 derajat. Berarti mencari tangan yang nilainya, berarti mencari sudut yang nilainya 45 derajat yang berada di kuadran kedua. Nah, berada di kuadran 2. Kenapa kita pilih mencari nilai sudut yang senilai dengan 45 derajat di kuadran kedua? Karena kita menginginkan tangen yang nilainya min 1. Min ini pertanda dia berada di kuadran kedua. Berarti kalau min 1, kita mencari sudut yang nilai tangannya itu nanti sama dengan min 1. Ya. Mencari sudut yang nilai tangannya itu adalah min 1. Caranya bagaimana? Tangan yang nilainya 1 itu adalah 45. Berarti kita mencari sudut yang nilainya senilai dengan 45 derajat di kuadran kedua, kan negatif ini. Berarti sama dengan 180 bergeser 45 derajat. 180 bergeser ke kiri 45 derajat, berarti sama dengan 135 derajat. Ya, tuh. Nah, kita selesaikan. Ini nanti akan sama dengan tangan 3x, begitu. Pi per 4 itu
kita jadikan derajat. Ingat, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kan gitu kan. Berarti kalau pi per 4 itu sama dengan ya 180 derajat per 4. Berarti sama dengan 45 derajat. Gitu kan. Nah, berarti pi per 4 itu sama dengan 45 derajat sama dengan tangen 135 derajat. Ingat rumus di sebelah kiri. Ingat rumus sebelah kiri. Nah, rumus sebelah kiri itu kalau ada ini fx, sorry. Lihat sebelah kiri. Kalau ini ada fx, tangan fx, maka bawahnya fx. Berarti ini sebagai fx-nya. Ini itu sebagai fx-nya. Nah, ini sebagai fx-nya. Berarti dia adalah, nantinya itu adalah 3x plus 45 derajat sama dengan 3x plus 45 derajat sama dengan, kalau ini alfa, maka ini alfa. Berarti ini alfanya adalah 135. Alfanya itu 135. Berarti dia ini nanti 135 derajat plus K 180. Karena itu rumusnya plus K 180. Nah, begitu. Kemudian kita proses. Ini 3x kita proses begitu. Kita proses. Ini saya kurangi 45 ruas kiri, maka ruas kanan saya kurangi 45. 45 dikurangi 45 habis tinggallah 3x. 135 dikurangi 45 nanti adalah 90. Nah, derajat plus K dikalikan 180 derajat. Kan gitu. Nah, ini ekuivalen dengan itu. Nah, ini ekuivalen juga dengan ini. Nah. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan 3. Maka ini X. Saya bagi 3X, saya bagi 3X. Ini saya bagi 3 adalah 30 derajat. Ini plus K. Saya bagi 3, maka dapatnya 60 derajat. Nah, derajat. Nah, kita lanjutkan di kanan. Di kanan. Nah, di kanan. Ya. Itu X-nya kan 30 sama dengan K plus 60. Untuk K sama dengan 0, 0. Maka X kalau K-nya 0, berarti 30 tambah 0. 30 derajat. Nah, itu untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X, kalau K-nya itu 1, berarti 1 dikalikan 60 itu 60. Ditambah 30 berarti 90 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, maka X K sama dengan 2. 2 dikalikan 60 itu 120, ditambah 30, 150. Nah, untuk K sama dengan 3, nah, K sama dengan 3, karena batasnya itu sampai pi yang tertinggi. Maka kalau K sama dengan 3, nanti kan ini K diganti 3, 3 dikalikan 60 itu 180, ditambah 3, 10, berarti 210 TM. X-nya nanti pasti TM, tidak memenuhi kelebihan. Ya, gitu. Maka nanti HP-nya jadi HP-nya adalah nah, ini dijadikan derajat. Dijadikan ke pi radian. Jadikan pi radian. Nah, caranya ingat
1 pi radian itu kan sama dengan 1 dikalikan pi per 180. Itu 1 pi radian, 1 derajat 1 dikalikan pi per 180. Berarti nanti 30 derajat, berarti sama dengan 30. Kalau 1 derajat 1 per pi per 180. Kalau ini nanti pi per 180. 30 per 180 itu sama dengan 1/6 pi. Nah, berarti ini itu sama dengan 1/6 pi. Gitu. Kemudian yang 90 derajat nanti ya 90 dikali pi per 180. 90 per 80 itu ya sama dengan setengah. Berarti setengah pi. Setengah pi. Berikutnya yang 150 ini, saya ke sana. Yang 150 ini, nah, yang 150 derajat ini ya 150 dikalikan pi per 180. Coret, coret. 15 dibagi 3 itu 5. 18 dibagi 3 itu 6. Berarti 5 per 6 pi. Nah, ini 5 per 6 pi. Ini tadi adalah berapa? Setengah pi. Gitu kan. Siapa HP-nya? Maka HP-nya nanti ada ini. Kalau dalam bentuk satuan pi, satuan radian seperti ini. Maka HP-nya nanti sama dengan 1/6 pi, setengah pi, 5/6 pi. Nah, kurung Kurawal. Itulah himpunan persen dari contoh yang pertama. Ya. Dari contoh yang pertama. Kemudian berikutnya. Ya. Nah, sebentar biar terlihat nanti ini. Ya. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah misalkan tentukan HP dari akar 6 tangen 2x min akar 2 sama dengan 0, di mana X-nya itu antara 0 sampai pi radian. Seperti itu. Jawab itu. Jawab gitu. Akar 6 begitu, akar 6 tangen 2x min akar 2 sama dengan 0. Maka ini proses akar 6 gitu, tangen 2x gitu sama dengan akar 2. Ekuivalen. Nah. Maka nanti akan ketemu yang ekuivalen lagi. Tangen 2x itu sama dengan 1/3 akar 3. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa seperti itu? Ini saya jelaskan. Perlu penjelasan. Nah, selanjutnya begini. Itu kan ada akar. Nah, akar 6 tangen 2x sama dengan akar 2.
Berarti tangen 2X nanti sama dengan akar 2 per akar 6. Nah, itu tuh sama dengan ini tuh bisa disederhanakan begini. Nah, disederhanakan. Bagi 2, 1, bagi 2, 3. Berarti ini nanti 1 per akar 3. Kemudian dirasionalkan. Dirasionalkan, berarti kan akar 3 per akar 3. Gitu ya. Maka hasilnya nanti akar 3 dikali akar 3 itu kan sepertiga, yang atas itu akar 3. Yaitu dari situlah proses terjadinya sepertiga akar 3 dari persoalan tersebut. Nah, setelah itu kita proses. Nah, bentuknya itu lihat sebelah kiri. Ini sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Bentuknya itu tangan fx, tangan fx, tangan alfa. Harus bentuk itu. Maka ini bentuknya nanti akhirnya tangan 2x itu sama dengan tangan yang nilainya sepertiga akar 3. Berarti dia berada di kuadran 1 karena positif. Sebetulnya berada di kuadran 1 sama kuadran ketiga, tapi pilih kuadran yang terkecil. Nah, berarti kuadran terkecilnya di kuadran 1. Yang nilainya sepertiga akar 3 adalah tangen 30 derajat. Nah, maka sudah terbentuk seperti yang tertulis di sebelah kiri itu. Layar sebelah kiri itu. Nah, itu. Maka solusinya bagaimana? Solusinya nanti berarti nanti 2x itu sama dengan 30 plus K dikalikan 180 derajat. Kan gitu. Nah, kalau ada ini, perhatikan. Nah, kalau ada tangan fx sama dengan tangan alfa, maka ini fx. Ini alfa, ini alfa. Maka sama. Berarti ini tuh sebagai fx-nya. Kemudian ini sebagai alfanya. Maka fx sama dengan alfa plus K 180. Fx-nya itu 2x, alfanya 30 derajat. Maka diproses ini. Kalau X saya bagi 2 ruas kiri menghasilkan X. Kalau ini bagi 2, 15 derajat plus K kalau bagi 2, 90 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian kita proses, gitu, kita proses. Nih. Nah. Untuk K-nya sama dengan 0. Maka kalau K-nya 0, berarti ini 0. 5x-nya nanti sama dengan 15 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya kalau K-nya 1 berarti 90, dikalikan 1 itu 90, tambah 15, 105 derajat. Nah. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya kalau K-nya 2, berarti kan 2 dikalikan 90 itu 180, ditambah 15, lebih dari 180. Maka ini nanti adalah TM, tidak memenuhi berlebihan. Nah, kemudian ini dijadikan apa namanya ke dalam satuan radian. Dalam satuan radian. Maka nanti kalau untuk satuan radian, 1 radian itu kan sama dengan 1 dikalikan pi per 180. Sorry, nggak ada derajatnya, sering salah tulis. Berarti nanti kalau 15 derajat sama dengan ya 15 dikalikan pi per 180. Nah, ini dibagi 15, 1 dibagi 15 dapat 12. Nah, berarti sama dengan
1/12 pi. Berarti nanti ini 1/12 pi. Sedangkan yang 105 derajat ya sama dengan 105 dikalikan pi per 180. Nah, tidak ada derajat. Dibagi 15 itu 7, dibagi 15 itu adalah 12. Nah, maka ini sama dengan 7/12 pi. 7/12 pi. Gitu kan. 7/12 pi. Ya, tuh. Berarti kesimpulannya lanjutnya adalah jadi HP-nya adalah HP itu maksudnya himpunan penyelesaian 1/12 pi, 7/12 pi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, saya kira sudah cukup. Hanya 2 contoh saja untuk memperkuat pemahamanmu terhadap konsep persamaan trigonometri yang berbentuk tangen fx sama dengan tangen alfa yang hanya memiliki satu formula itu. Ya. Ya, ini sudah saya hapus. Ya. Berikutnya yang mau kita bahas adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Itu nanti dari tampilan layar di sebelah kiri itu, di situ terlihat bahwa persamaan trigonometri yang analog atau berbentuk persamaan kuadrat. Maka dalam menyelesaikannya harus menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada persamaan kuadrat. Solusinya salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan. Jadi sebelum membahas ini, bahwa kalian harus menguasai bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat, kemudian dilanjutkan dengan cara menentukan akar-akarnya. Nah, dengan dasar itulah maka akan saya bahas sedikit tentang bagaimana memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Bagi yang sudah paham, agar lebih paham lagi. Bagi yang belum paham, agar menjadi paham. Ya, nah ini akan saya ulang sedikit tentang bagaimana memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Ya, simak penjelasan berikut ini. Ya. Penjelasan ini. Ini materi prasyarat yang harus dikuasai. Tanpa ini tidak bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Ini materi prasyarat. Misalkan ya, yang pertama itu mempunyai P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Bagaimanakah cara memfaktorkan ini? Itu ya. Nah, caranya ini sebetulnya kalau tidak tertulis ini kan 1.
1 kalikan min 3. Nah, 1 dikalikan min 3 itu hasilnya min 3. Kiranya begitu. 1 dikalikan min 3 hasilnya min 3. Cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan min 3. Caranya itu. Bisa 1 sama min 3. Bisa min 1 sama 3. Inilah dua bilangan kalau dikalikan min 3. Saya ulangi. Kalau kita ingin memfaktorkan ini saya peruntukkan bagi mereka yang belum paham cara memfaktorkan. Yang sudah paham ya dengan melihat soalnya langsung bisa menemukan faktornya. Caranya 1 dikalikan min 3 itu min 3. Kemudian mencari dua bilangan, hasil kalinya nanti min 3. Tentu 1 sama min 3 atau min 3 sama 3. Ya. Setelah ini ketemu, maka carilah yang jumlahnya sama dengan min 2. 1 sama min 3 itu jumlahnya min 2. Tapi kalau min 1 sama 3 jumlahnya 2. Karena di persoalan ini jumlahnya yang diinginkan min 2, pilihlah yang jumlahnya min 2. Maka faktornya nanti P kalikan P sama dengan 0. Begitu. Karena P kuadrat itu P kali P. Nah, faktornya itu berarti 1 sama min 3. Ini plus 1, ini min 3. Gitu. Nah, ini diteruskan. Maka ini P plus 1 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Nah, berarti P-nya sama dengan min 1 atau P-nya sama dengan 3. Itu caranya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan 2P kuadrat min 7P begitu plus 3 sama dengan 0. Sama caranya. Caranya sama. Kalikan 2 sama 3. Berarti berapa? Dikalikan itu berarti 6. Kita mencari perkalian dua bilangan yang sama dengan 6. Berarti kan 1 sama 6. 1 dikalikan 6 kan 6. Min 1 min 6. 2 sama 3. Kemudian min 2 sama min 3. Inilah dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 6. Terus kemudian ambil yang jumlahnya min 7. Yang pertama itu jumlahnya 7. 1 tambah 6, 7. Yang kedua min 1 sama min 6. Nah, inilah jumlahnya. Yang jumlahnya adalah min 7 ini. Begitu. Maka ini difaktorkan 2P begitu. Ini P sama dengan 0. Karena 2P kuadrat itu 2P kalikan P. Nah, ingat karena ini ada bilangan 2, maka kita pilih di antara 2 ini mana yang habis dibagi 2. Tentu yang habis dibagi 2 adalah 6. 6 ini habis dibagi 2. Maka dibagi 2. Dibagi 2. Kalau dibagi 2, min 6 itu dibagi 2, dapat min 3. Jangan ditaruh di sini, maka ditaruh di sini. Nah, karena ini tidak ada apa-apanya, maka ini tidak dibagi, min 1. Nah, begitu. Akhirnya 2P min 1 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Kan gitu. Berarti 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan setengah. Ini P-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya berikan contoh lagi. Nah, sebagai dasar, tanpa ini akan kesulitan membahas persamaan trigonometri yang tertulis di sebelah kiri itu. Contoh yang ketiga itu adalah 4P kuadrat plus 7P begitu min 2 sama dengan 0. 4 dikalikan min 2 itu min 8. Nah, min 8. Min 8. Berarti kita mencari dua bilangan kalau dikali nanti sama dengan min 8.
bisa jadi 1 sama min 8. Bisa min 1 dikalikan 8. Bisa 2 dikalikan min 4. Bisa min 2 dikalikan 4. Kesemuanya itu kalau dikalikan min 8. Tetapi kita pilih yang jumlahnya 7. Nah, di antara ini yang jumlah 7 kan ini. Nah, ini yang jumlahnya 7. Nah, maka ini jadinya 4P gitu. Ini P begitu sama dengan 0. Karena 4P kuadrat itu 4P dikalikan P. Ingat, ini ada 4-nya. Berarti kita pilih di antara ini yang habis dibagi 4 itu kan 8. Maka 8-nya dibagi 4. Dapatnya 2. Tapi jangan ditaruh di sini. Maka ditaruh seberangnya. Plus 4. Karena ini tidak ada apa-apanya. Berarti ini min 1 tetap. Begitu. Maka 4P min 1 sama dengan 0 atau P plus 4 sama dengan 0. 4P sama dengan 1, P-nya sama dengan 1/4. Ini P-nya sama dengan min 4. Nah, itu cara faktoran. Ini penting. Penting ini. Penting. Kemudian, terakhir, contoh keempat. Ini yang berkaitan kuadrat. Contoh keempat itu saya misalkan 4P kuadrat plus 4P min 3 sama dengan 0. Tetap 4 dikalikan min 3 itu min 12. Kita mencari perkalian dua bilangan yang sama dengan min 12. Bisa jadi 1 sama min 12, min 1, 12, kemudian 2 sama min 6, min 2 sama 6. Gitu kan? Ya. 3 sama min 4, kemudian min 3 sama 4. Gitu. Nah, saya naikkan dikit. Gitu kan? Inilah dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan min 12. Kita pilih yang jumlahnya 4. Ini jumlahnya min 11. Ini jumlahnya 11. Ini jumlahnya min 4. Yang diinginkan jumlah 4. Berarti ini yang jumlahnya 4. Tetapi ingat, ini tidak dijadikan 4P. Ini dijadikan 2P. Ini dijadikan 2P sama dengan 0. Kenapa? Kalau ini bisa dijadikan 4P dikalikan P karena di antara ini ada yang habis dibagi 4, yaitu 8. Tetapi kalau ini dijadikan 4P, ini itu dua-duanya tidak bisa dibagi dengan 4. Maka dipecah 4P kuadrat itu jadi 2P sama 2P. Nah, udah. Sekarang ini. Yang habis dibagi 2, ini dapat 2, sama-sama habis dibagi 2. Ini dibagi 2, dibagi 2P, dapatnya min 1. Jangan taruh di sini, taruh seberangnya. Karena ini ada 2, maka ininya juga dibagi 2. Berarti berapa? Plus 3. Gitu. Ini didapatkan berarti 2P plus 3 sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 3. P-nya sama dengan min 3 per 2. Sementara ini 2P sama dengan 1, P-nya nanti sama dengan setengah. Nah, itulah 4 contoh bagaimana memfaktorkan, penting sekali. Karena apa? Karena nanti digunakan untuk membantu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang nampak di sebelah kiri. Ya, dah. Ini sudah. Nah, ini. Ya. Setelah saya beri dasar, maka saya beri contoh. Saya beri contoh itu. Saya beri contoh. Contohnya seperti apa? Contoh yang berkaitan dengan persamaan kuadrat itu.
persamaan kuadrat pada fungsi trigonometri itu. Ya. Saya contohkan misalkan yang pertama itu saya contohkan 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Tentukan HP maksudnya ini. HP-nya ya saya tulis lengkap aja deh. Nah, biar nanti enak untuk dibaca. Contoh 1 itu tentukan HP dari 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, ini soalnya. Jawab begitu. Jawab. Jawab gitu. Nah, jawabnya yang pertama dimisalkan itu. Dimisalkan. Jadi dimisalkan misalnya itu misal cos X itu sama dengan P. Maka cos kuadrat X itu kan sama dengan cos X kuadrat. Sebenarnya sama ini. Nah, cos X-nya kan P. Berarti ini jadi P kuadrat. Jadi P kuadrat. Itu. Nah, nanti hijau. Nah, berarti persamaan ini menjadi, itu menjadi 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Nah, ini yang maksud bahwa persamaan trigonometri yang analog dengan persamaan kuadrat. Yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu ya. Nah, sekarang ini cara faktorkan sama. Cara faktorkan 2 dikalikan min 1, 2 dikalikan min 1 itu kan min 2. Dicari bilangan yang 2 bilangan yang hasil kalinya min 2. 1 sama min 2 atau min 1 sama 2, ya kan? Kemudian dipilih yang jumlahnya sama dengan 1 di sini karena ini 1. Maka yang jumlahnya sama dengan 1 itu ya ini. Nah, sehingga itu nanti jadinya 2P gitu dikalikan P gitu sama dengan 0. Ini yang habis dibagi 2 adalah 2. 2 dibagi 2 itu dapat 1 ditaruh di seberangnya. Karena tidak ada apa-apanya berarti di min 1 tetap. Seperti ini. Ya. Itulah pemfaktorannya. Sehingga nanti ini P-nya sama dengan setengah. Atau P-nya sama dengan 1. Kenapa? Saya jelaskan. Penjelasannya begini. 2P min 1 kalikan P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P min 1 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Kan itu tadi. Berarti 2P sama dengan 1, maka P-nya sama dengan setengah. Ini P-nya sama dengan 1. Itu asalnya. Itu asalnya. Nah, itu. Ya. Ingat, P itu tadi kan sebagai jembatan. P tadi siapa? P tadi adalah cos X. Maka P tadi kan cos X, P-nya itu. Maka ya P-nya kan sama dengan setengah.
kalau P-nya sama dengan setengah, maka cos X-nya sama dengan setengah. Yang kedua, P-nya sama dengan 1, maka cos X-nya sama dengan 1. Sorry, ini tadi min 1 sama 2, 2 dibagi, ini kan 2. Dibagi 2 ini kan plus. Berarti ini plus, sudah benar. Plus. Min ini. Berarti ini itu P-nya itu min 1. Sorry, ini ada kesalahan teknis. Itu P-nya itu sama dengan min 1. Berarti ini min 1. Karena P-nya min 1. Untuk P-nya min 1, begitu. Ini min 1. Saya coret aja deh. Untuk P-nya sama dengan min 1, maka cos X-nya juga sama dengan min 1. Karena P itu sama dengan cos X. Nah, itu. Ada kesalahan teknis. Nah. Kemudian kita proses. Kita proses. Ini kita proses. Ada 2 nilai cos-nya. Yang pertama itu cos X sama dengan setengah. Nah. Yang kedua nanti itu cos X-nya sama dengan min 1. Ini min 1. Kita cari dua-duanya. Dadanya. Berarti cos X yang nilainya setengah itu adalah cos dari 60 derajat. Karena cos yang nilainya setengah itu adalah cos 60 derajat. Ingat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau ada cos Fx sama dengan cos alfa, maka Fx sama dengan alfa plus K 360 sama min alfa plus K 360. Berarti ini itu Fx-nya, kemudian ini itu alfanya. Dalam hal ini. Lihat, itu rumus bagi itu. Berarti ini nanti X-nya itu sama dengan 60 plus K 360 derajat. Yang kedua, min 60 derajat, ini derajat maksudnya, plus K 360 derajat. Gitu. Jadi ada 2, menggunakan rumus ini. Kalau ada cos Fx, maka ini Fx. Berarti kalau X-nya X, maka ini X. Kemudian lihat kiri, kalau ini alfa, maka alfa sama min alfa. Berarti kalau 60, ya jadi 60 min 60. Ya, berarti ada 2. Yang pertama, X sama dengan 60 derajat plus K 360 derajat. Ini yang pertama itu. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Kenapa? Kalau K-nya 0, 0 dikalikan 360 itu 0 ditambah 60 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya, kalau K-nya 1, berarti 360 tambah 60 pasti TM. Ini nanti pasti TM. Kelebihan, karena batasnya sampai 360. Ini yang pertama. Yang kedua nanti X itu X sama dengan min 60 plus K 360 derajat. Yang kedua, ini kan ada 2. X 60 derajat plus K 360 atau X-nya sama dengan min 60 plus K kalikan 360. Nah, ini K-nya untuk K-nya sama dengan 1, maka untuk K1 berarti
X-nya sama dengan min 60 derajat. Sorry, K-nya sama dengan 0, bukan 1. Untuk K-nya sama dengan 1, maka kalau ini K-nya 1 berarti sama dengan 360 min 60, berarti sama dengan 300. Nah, 300. Nah, ini. Untuk K-nya 2, nanti pasti TM. Kalau K-nya 2 itu kan 2 dikalikan 360, 720, dikurangi 60, masih di atasnya jauh ini. Berarti TM. TM, gitu. Nah, ini tadi masih untuk P setengah yang menghasilkan cos X sama dengan setengah. Yang kedua tadi kan P-nya min 1 ini tadi. P-nya min 1. P-nya min 1. Maka cos X-nya min 1. Nah, sekarang mencari cos X yang nilainya min 1. Ingat. Nah, ini. Cos itu yang negatif itu berada di kuadran pertama, kuadran kedua sama kuadran ketiga. Cos negatif itu berada di kuadran kedua sama kuadran ketiga. Pasti ini posisinya nanti. Kalau tidak di kuadran kedua, ya kuadran ketiga. Tapi pilihlah kuadran yang terkecil. Nah, kalau terkecil, di kirinya kita ambil, maka di kanannya kena. Gitu kan. Nah, di kuadran 2. Nah, cos yang nilainya 1 itu adalah 0. Berarti 0 yang berada di kuadran 2. Mencari sudut yang senilai dengan 0 yang berada di kuadran kedua. Nah, 0 berarti kuadran 2 itu kan kiri. 180 bergeser 0, berarti ya 180 sendiri. Berarti ini sama dengan cos 180 derajat. Tuh. Maka ini sama nggak formula yang sebelah kiri itu. Kalau ada ini. Nah, kalau ada cos fx sama dengan cos alfa, maka ini fx. Kalau ini fx, maka fx. Kalau ini alfa, maka ini alfa sama min alfa. Sama. Berarti nanti x-nya itu sama dengan ini sebagai fx-nya, ini sebagai alfanya. Berarti di sini nanti 180 derajat plus K dikalikan 360 derajat. Yang kedua, min 180 derajat plus K 360 derajat. Gitu. Nah, sekarang yang pertama. Yang dipilih yang pertama dulu. X sama dengan 180 derajat plus K 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 180 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, tidak mungkin. Karena kalau ini K-nya 1, 1 dikalikan 360 itu 1, ditambah 180, tentu di atasnya ini, luar area. Tidak usah Anda saya hitung. Yang kedua, X-nya yang kedua itu min 180, nah gitu, plus K dikalikan 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya nanti min 180 derajat. Nah, gitu. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti X-nya nanti, hati-hati. K-nya kan 1. 1 dikalikan 360 itu sama dengan 360 dikurangi 180 sama dengan 180 derajat. Untuk K-nya 2 nanti TM. Sudah tidak memenuhi karena lebih. Tidak saya hitung. Jadi nanti HP-nya mana saja HP-nya? Saya hitung 60 derajat, kemudian 300 derajat, gitu kan. Kemudian dari hasil yang kedua ini, dari hasil yang pertama itu kan 60 sama 300. Dari yang kedua ini sama 180 juga 180. Nah, itu HP-nya disimpulkan di sini. Jadi gitu.
Nah, jadi HP-nya adalah itu adalah kurung kurawa, diurutkan yang terkecil 60 dulu, 60 derajat, 180 derajat. 180 ada 2 itu cukup ditulis salah satunya, 300 derajat. Ya, itulah himpunan penyelesaian dari contoh pertama yang merupakan bentuk persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri yang analog dengan persamaan kuadrat. Ya ini. Nah, itu merupakan contoh yang kedua ini. Ini ya. Nah, bentuk ini. Nah, itu. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah saya berikan contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, tentukan HP dari 2 sin kuadrat X gitu. Min 5 sin X gitu. Min 3 sama dengan 0 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Ya, sama. Ya. Jawab. Jawab. Terus dimisalkan, misal sin X itu sama dengan P. Maka sin kuadrat X itu sama dengan sin X yang dikuadratkan berarti sama dengan P kuadrat. Sehingga menjadi persamaan ini menjadi 2P kuadrat min 5P min 3 sama dengan 0. Jadi itu. Kemudian kita selesaikan itu. Kita selesaikan. Kita selesaikan. Ya. Ini cara menyelesaikannya adalah 2 dikalikan min 3 itu kan min 6. Yang nanti 2 bilangan yang perkaliannya min 6 itu kan bisa jadi 1 sama min 6, min 1 sama 6, 2 sama min 3, min 2 sama 3. Kan itu kan? Tetapi kita pilih yang jumlahnya min 5. Min 5. Nah, berarti kan ini jumlahnya min 5. Nah, ini. Berarti itu faktornya adalah 2P begitu dikalikan 2P begitu sama dengan 0. Nah, ini karena 2 yang habis bagi 2 itu min 6 dibagi 2 itu min 3 tapi ditaruh seberangnya. Nah. Sorry, ini itu 2P kuadrat berarti ini P saja. Nah, P saja, ini P. Nah, karena 2P kuadrat itu 2P dikalikan P. Karena min 6 juga di seberangnya. Ini kan tidak ada apa-apanya, berarti 1 tetap, berarti plus 1. Nanti P-nya nanti pasti sama dengan min setengah, atau P-nya nanti sama dengan 3. Nah, P-nya 3. Tuh. Nah, sekarang
P itu kan sama dengan sin X. Maka yang pertama nanti berarti karena P-nya itu sama dengan min setengah, menyebabkan sin X-nya sama dengan min setengah. Yang kedua, P-nya sama dengan 3, menyebabkan sin X-nya sama dengan 3. Ingat yang bawah ini. Ini tidak memenuhi. Kemarin saya suruh membuat tabel. Tidak ada satupun nilai sin. Nah, nilai sin siapapun. Ini 0 sampai 180. Tidak ada yang lebih dari 1. Maksimal 1. Nah, ini juga begitu. Untuk sin 180 sampai 360 tidak ada satupun yang lebih dari 1. Terendah min 1. Itu kan sama dengan 3. Jadi sin itu tertinggi 1, terendah min 1. Siapapun sudut lagi. Ini 360 sampai 540 tertinggi 1. Kemudian 540 sampai 120 terendah min 1. Enggak memuat yang lebih dari 3. Kemudian yang sudutnya 720 sampai 900 yang paling tinggi 1. Dan seterusnya. Sehingga bisa disimpulkan ini tuh tidak mungkin TM. Tidak memenuhi. Kan tidak ada nilai sin X yang nilainya sama dengan X. Sin X yang nilainya sama dengan 3. Tidak ada satupun sudut yang dikenai sin yang menghasilkan sama dengan 3. Maksimal 1, minimal min 1. Tidak akan keluar dari tanda min 1 dengan 1. Jadi perlu dicatat, sin X itu nilainya terendah min 1, tertingginya 1. Gini besar. Jadi sin itu terendahnya min 1, sin itu ini sama dengan tertingginya 1. Sin X maksudnya. Nah, tidak mungkin kurang dari min 1 dan tidak mungkin lebih besar dari 1. Nah, 3 ini kan lebih besar 1. Tidak mungkin. Karena nilai dari sin X itu antara min 1 sampai 1. Nah, berarti tidak mungkin. Berarti yang hanya dikerjakan yang dikerjakan adalah yang pertama aja. Nah, yang pertama dikerjakan sin X sama dengan min setengah. Nah, karena sin setengah, min setengah itu, dia sin itu negatif kalau tidak berada di kuadran ketiga, ya di kuadran 4. Tapi pilih kuadran yang terkecil, berarti kuadran ketiga. Yang nilainya setengah, itu kan sama dengan 60. Sorry, yang nilai setengah itu kan sama dengan 30 derajat. 30 derajat. Nanti cari tabel itu yang belum hafal. Nah, 30 derajat. Sin yang nilainya setengah 30 derajat kan negatif. Berarti dia berada di kuadran ketiga yang tadi. Berarti kuadran ketiga itu 180 ke kanan sejauh 30. Karena setengah itu sin 30. Berarti ke kanan 30. Ini 180 ke kanan 30 itu. Nah ini nih, saya ke ataskan. Saya ulangi. Ini nanti pasti sama dengan sin X sama dengan sin itu. Nah, ini pasti di kuadran ketiga. Walaupun ini kuadran 3 sama 4, yang nilai sinnya negatif, pilih yang kuadran ketiga. Setengah itu kan 30. Kalau berada di kuadran 3, berarti 180 ke kanan 30. 210 derajat. Nah, kita proses sekarang. Ingat rumus sin. Nah, rumusnya yang pertama. Kalau ada sin fx sama dengan sin alfa, ini fx, kalau ini fx, ini fx. Itu fx-nya adalah x. Ini adalah fx-nya. Nah, merahnya mana merahnya? Ini adalah fx-nya. Berarti ini nanti adalah x. Gitu kan, sama dengan begitu. Kalau ini alfa, maka ini alfa sama 180 min alfa kalau sini itu. Berarti ini nanti sama dengan alfanya itu 210. Nah, berarti ini
210 derajat plus K 360 derajat, begitu. Yang kedua 180 min alfa. Berarti 180 derajat min 210 derajat, begitu. Plus K 360 derajat. Nah, ada dua sekarang, ada dua. Ada dua. Yang pertama, X sama dengan 210 derajat plus K 360 derajat. Ada dua, ini sama ini. Yang pertama ini. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 210 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1 TM, karena lebih. Itu yang pertama, tidak saya hitung. Berikutnya yang kedua, untuk X yang kedua itu kan 180 min 210, berarti dia min 30 derajat, begitu. Plus K 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 30 derajat. Tidak memenuhi tapi kurang. Tidak memenuhi tapi kurang di situ. Maka berlanjut. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya kalau K-nya 1 berarti 1 dikalikan 360 itu 360 dikurangi 30 330 ya 330. Untuk K-nya sama dengan 2 pasti kelebihan. Ini dicek kelebihan. Jadi siapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya nanti adalah 210 sama 330. Nah, itu ini TM ini, TM. Nah, berarti nanti HP-nya jadi di sini. Nah, jadi nah, gitu. HP-nya adalah gitu. Kurung Kurawa siapa? 210 derajat, 330 derajat. Nah, derajat ini. Ya, HP-nya seperti itu. Ya, hanya 210 sama 330. Nah, di HP-nya itu adalah ini. Ini HP-nya. HP-nya adalah itu. Nah, itulah contoh kedua. Contoh keduanya seperti itu. Nah, itu saja contoh dua contoh yang berkaitan dengan tadi persamaan trigonometri yang analog dengan persamaan kuadrat. Contoh kedua ini ada berkaitan dengan ini. Ya, contoh itu. Ya, ternyata dalam menyelesaikan perlu apa namanya? Perlu pemfaktoran dan di sini harus terampil memfaktorkan. Ya. Ya. Berarti kemudian nanti silakan saya beri beberapa soal yang berkaitan dengan ini untuk dikerjakan. Nah, soalnya mana? Seperti ini soalnya. Nah, soalnya adalah
Ya, ini soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dimisalkan gitu. Dimisalkan. Kemudian setelah dimisalkan, difaktorkan seperti tadi, clue-nya, maka ketemu 2. Karena dia berada di kuadran kedua, itu kan X-nya antara setengah pi sampai pi, itu kan kuadran 2. Nanti setelah difaktorkan, salah satunya ada yang positif, ada yang satunya negatif, pilih yang positif. Karena di kuadran kedua itu sinnya positif. Nah, sinnya dipilih positif, maka ditentukan cos-nya, itu clue-nya. Clue-nya seperti itu. Ya, itu misalkan ini. Nah, kemudian ini juga dikerjakan. Nanti yang dimisalkan itu tangan X-nya. Nah, nanti kalau difaktorkan, ada ketemu positif, ada ketemu negatif. Begitu kan. Ini soal SBMPTN. Ada ketemu positif, ada ketemu negatif. Begitu. Karena dia itu rentangnya di setengah pi sampai pi, berarti berada di kuadran 2. Tangannya itu pilih yang negatif. Nah, tangannya ketemu negatif, cari sinnya dan cari cosnya. Tuh. Sorry. Ini juga dicari. Ini juga dicari. Ini UMGM tahun 2019. Soal ini lumayan baru. Gantilah cos kuadrat X dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, sudah saya berikan rumus identitas. Simak itu video kedua. Pembahasan kedua. Pertemuan kedua. Jadi nanti cos kuadrat X-nya itu diganti dengan 1 min sin kuadrat X. Punya 1 min sin kuadrat X. Diproses, dimisalkan, nanti ketemu persamaan kuadrat, difaktorkan. Nah, difaktorkan. Karena di situ syaratnya itu 90 sampai 180, nah, itu berarti berada di kuadran kedua. Maka pilihlah yang nanti sinnya itu positif, baru dicari cosnya. Itu clue-nya seperti itu. Ini juga begitu, soal nomor 2, simak UI. Wah, bandingkan. Dari tahun ke tahun itu hampir sama. Kadang-kadang soal simak UI tahun 2018 dikeluarkan serupa di UM UGM. Contoh ini sama. Cuma clue-nya untuk yang 8 ini, yang ke-8 ini clue-nya adalah ganti sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X, rumus identitas. Ganti sin kuadrat X itu dengan 1 min cos kuadrat X. Ya. Kemudian karena X-nya itu berada di kuadran 1 sampai kuadran 2, 0 sampai sampai pi itu. Ya. Berarti nanti pilihlah, karena kan kuadran 1 sama kuadran 2. Gitu. Pilihlah sinnya, artinya kalau 0 sampai 180 itu, cosnya itu bisa positif kalau di kuadran 1 dan bisa negatif di kuadran kedua. Berarti dua-duanya nanti terpenuhi. Itu ya. Tidak memilih yang positif atau tidak memilih negatif saja. Dua-duanya terpenuhi karena berada di kuadran 1 dan 2. Cosnya di kuadran 1 itu positif, di kuadran 2 itu negatif. Ya. Itu soal simak UI. Ada itu saja dulu. Nah, yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan soal matematika. Itu saja dari saya. Semoga yang saya bahas
hari ini bisa kalian pahami. Dan semoga bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.